Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel di Official Auto. Video ini kita akan membahas salah satu skutik terbaru, paling baru dari Yamaha Indonesia. Dia adalah Yamaha Fazio Connected Hybrid. Jadi motornya meluncur di 17 Januari 2021 lalu dan sampai sekarang masih happening karena juga masih banyak yang ingin tahu soal desainnya, rasa berkendara. Nah, ntar gue akan ngebahas secara lengkap bagaimana rasa berkendaranya karena gue udah coba motornya selama 7 hari. Gue juga akan menginformasikan bagaimana rasa atau sensasi handlingnya, suspensi, terus juga fitur apa aja yang ada di motor ini sampai dengan ngetes konsumsi BBM. Dan yang paling penting karena memang ini motor buat anak muda gitu ya, kita akan ngetes juga kesanggupan atau akomodasi dari motor bergaya klasik ini. So buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune di auto.com. Pertama-tama kita akan bahas dari sektor desain si Yamaha Fazio ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya ini motornya ada kembarannya. Pertama di India dan juga di Thailand. Di India disebut dengan Yamaha Fascino, sementara di India disebut dengan Yamaha Grand Filano. Ketiganya juga mengusung desain yang klasik gitu ya. Dia punya desain-desain retro seperti ini. Cuman untuk Yamaha Fazio, dia dibuat dan dirancang langsung oleh tim R&D-nya Yamaha Indonesia. Jadi udah di riset, terus juga udah dikaji gitu ya, sesuai dengan kesukaan dan juga minat dari konsumen di pasar domestik. Kalau ngomongin desain, si Yamaha Indonesia ini mengincar pelanggan yang generasi milenial teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, desainnya memang klasik, cuman ada beberapa sentuhan sporty dan juga teknologi yang modern dari skutik 125 cc ini. Dari depan teman-teman emang desainnya mengingatkan kita lagi nih dengan desain dari motor Vespa gitu ya, karena memang dia punya bentuk bodi yang menyintal, nggak banyak tarikan garis tegas. Sementara kita ngeliat dari bagian samping ke belakang, desainnya tuh berbeda dengan desain dari bagian depannya. Kalau misalkan di depan dia agak-agak bulat gitu ya, sementara di bagian samping dan belakang justru mengkotak. Dan desainnya yang bagian samping ini sampai ke belakang juga punya kemiripan dengan Yamaha Cubics. Sayangnya motor itu memang nggak dijual di sini. Desain klasik tadi juga dipadukan dengan desain batok headlamp nih. Teman-teman bisa lihat desainnya punya bentuk yang sebenarnya nggak bulat sempurna, agak mengoval gitu ya, dan sedikit maju ke depan. Bisa gue bilang memang lampunya sedikit agak mancung gitu ya. Terus di dalamnya sudah tersemat teknologi LED. Ramah lingkungan, dia punya long life yang lebih panjang, tapi juga lebih terang dibandingkan lampu halogen biasa. Di depannya ada semacam lampu sen ya, jadi di kiri dan kanan. Cuman sayangnya untuk teknologi lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Dan untuk lampu belakang, di bagian belakang ini dia punya desain yang cukup menarik, bentuk kotak gitu, menonjol ke belakang. Teknologi lampu belakangnya masih pakai bohlam biasa, baik di lampu stop lamp dan lampu sennya. Cuman ketika lihat dari belakang gitu, dari malam, Yamaha pintar teman-teman, jadi dia dibikin bagian mikanya dibuat semacam ada bentuk-bentuk gitu, jadi ketika kita ngeliat pantulan itu kayak semacam lampu LED, padahal di lampunya masih bohlam halogen biasa. Nah untuk parameter ya, full digital ya teman-teman, dia bentuknya persegi panjang gitu, jadi agak menurun ke bawah. Di dalamnya ada berbagai macam informasi penting, mulai dari speedometer, terus juga trip meter cuma satu, ada keterangan jam, baterai, ada beberapa indikator juga di atasnya untuk remote keyless-nya. Dan ketika teman-teman berkendara di siang hari yang panas gitu ya kayak gini, informasi di panel meter masih bisa terlihat atau terbaca dengan sempurna karena dia sudah negatif display. Nah kalau berbicara fitur kelengkapan teknologi yang ada di Fazio ini jadi salah satu skutik yang punya teknologi menjual teman-teman. Pertama yang paling di-highlight adalah fitur Y-Connect gitu ya, konektivitasnya. Jadi teman-teman bisa mempairing antara smartphone dengan si sepeda motor ini. Jadi bisa memantau segala informasi penting dari kendaraan lewat HP aja. Kita bisa memantau konsumsi bahan bakar harian, bulanan gitu ya, bahkan sampai tahunan. Dan juga ada fitur yang namanya Find Lokasi gitu ya. Jadi kita bisa memantau lokasi terakhir ketika motor tersambung dengan handphone. Terus juga kalau amit-amit ada malfungsi dari motor ini, secara sistem dia akan mengasih tahu ke HP kita. Jadi kita bisa langsung ke dealer ataupun bengkel resmi dari Yamaha untuk mendapatkan tindakan gitu dari teman-teman mekanik dari Yamaha. Baru Yamaha aja nih yang menanamkan fitur ini untuk motor-motor entry levelnya. Dan sekarang Fazio dengan harga nggak sampai 23 juta sudah punya fitur konektivitas handphone dan motornya.
Selebihnya untuk mendukung teman-teman aktivitas harian gitu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, banyak teman-teman yang pas lagi review itu power outletnya kan waktu itu untuk casan HP-nya masih bentuk USB gitu ya. Ternyata ketika dijual secara massal ke konsumen, power outletnya tuh bentuk adapter ya. Jadi teman-teman yang ngecas handphone maksudnya dengan motor ini harus butuh adapter. Ada poin plus dan minusnya. Kalau misalkan memang pakai USB itu lebih cepat, jadi teman-teman tinggal colok aja langsung ngecas HP-nya. Sementara kalau power outlet kita butuh adapter. Tapi poin plusnya kita bisa menyesuaikan dengan tipe kabelnya. Juga lebih aman rasanya karena ada beberapa voltasenya ya yang disesuaikan dengan si power outlet itu. Terus juga di bawahnya ada fitur Smart Key. Jadi untuk semua varian itu knopnya nggak ada tombol untuk buka bagasi, jadi teman-teman tinggal putar ke kiri. Jadi pertama kita harus pencet, lalu putar ke kiri dan bagasi akan terbuka. Untuk di bagian saklar ada stop start system, jadi kita bisa aktifin maupun non-aktifin. Terus juga di saklar kiri ada untuk tombol lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, tombol klakson, dan selebihnya samalah dengan motor-motor Matic dari Yamaha. Ini kan motor di desain atau pangsa pasar ini motor-motor anak-anak milenial gitu ya, yang biasa kalau bawa lagi nongkrong-nongkrong gitu butuh bawa barang yang banyak. Nah, di Fazio ini juga sudah mengcover itu teman-teman. Ada fitur nyebutnya cantolan kali ya, tapi mereka nyebutnya double hook. Jadi ada di bagian dek depan dan ada juga di bagian jok bawah sini nih, sini. Jadi teman-teman bisa lagi misalkan bawa tas itu bisa diikat, jadi bisa lebih kuat. Untuk bagasi di bawah jok ini cukup besar teman-teman. Dia ada di 17,8 liter. Jadi bisa naruh satu buah helm, tapi harus helm bawaan si Fazio ini. Itu bisa masuk, tapi ketika ditaruh untuk helm-helm half face yang punya desain agak panjang gitu, ini agak mentok. Untuk helm full face masuk teman-teman, gue udah coba. Waktu itu pakai helm Arai gitu ya, masuk cuman nggak bisa nutup. Informasi aja teman-teman, ketika membeli motor ini dapat helm yang khusus gitu ya. Cuman warnanya cyan. Jadi teman-teman pengen beli warna beige, warna merah, warna yang luxe-nya itu tetap dapat yang warna biru. Seperti di video yang pernah kita bahas, first impression dari si Yamaha Fazio. Itu helm dari si Fazio. Secara dimensi gitu ya, dia punya panjang di 1280, panjangnya lebar di 685 mm, sementara untuk tingginya di 1125 mm. Lalu untuk tinggi joknya teman-teman ini di 750 mm dengan berat ada di 95 kg. Jadi untuk dimensinya memang lebih kompak, lebih kecil ketimbang Frigo. Desain joknya lebar, busnya juga cukup empuk gitu ya. Untuk area pembonceng juga lebar, jadi oke lah untuk posisi berkendara dari si Yamaha Fazio ini. Nah teman-teman, jadi setelah dicoba selama hampir 7 hari gitu ya di dalam kota, kurang lebih hampir 120-150 kilo sudah dites di berbagai medan jalan gitu ya, tapi lebih kebanyakan lebih ke jalan-jalan raya aja. Pertama kita akan bahas soal handling. Dan ini berkaitan juga dengan suspensi gitu ya teman-teman. Fazio punya handling yang cukup memuaskan gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang pemula, yang pengen coba naik motor, khususnya juga perempuan ya, yang biasa tuh takut karena motor berat jadi nggak mau naik motor. Nah dengan Fazio ini ketika dipakai di jalan raya, handlingnya tuh lincah, nurut, dan mudah digunakan. Jadi nyebutnya friendly use. Nah, ini juga berkat dari suspensi kali ya teman-teman. Rancang suspensinya di depan dia pakai suspensi jenis teleskopik, sementara yang di belakang pakai monoshock. Dan suspensinya ada di sebelah kiri teman-teman. Di depan dia pakai ring 12 velgnya, sama di belakang juga pakai ring 12 dengan profil ban cukup besar lah ya di kelasnya. Dia pakai 110/70, itu sama di depan dan belakang. Lalu bagaimana nih untuk karakter suspensi si Fazio ini? Jujur, gua rasain dan cukup disayangkan. Untuk suspensi belakangnya ini cukup keras teman-teman. Jadi ketika teman-teman melewati jalan yang bergelombang, ini cukup keras. Jadi memang gerak suspensi ini agak cepat gitu ya. Karena untuk bagian depan dia punya karakter suspensi yang nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk gitu ya. Jadi pas. Nah terus gimana nih untuk posisi berkendara? Jadi teman-teman, gue punya tinggi badan 174 cm, terus juga berat badan di 72 kg. Berkendara dengan Fazio sama sekali nggak mengintimidasi, jadi mudah, kaki bisa menapak dengan sempurna di kiri dan kanan, walaupun memang joknya ini lebar gitu ya, jadi bisa mengcover area bokong dengan sangat sempurna. Untuk area footrestnya
Dia punya dimensi yang panjang gitu. Nah, ini dengan ukuran kaki di 45, sepatu ini bisa tercover dengan sempurna gitu ya teman-teman. Area tangan juga pas, dia lebarnya pas. Penggunaan harian dalam kota untuk mobilitas sehari-hari ini sudah cukup baik. Dan teman-teman pasti banyak yang bertanya nih, sebenarnya si Fazio ini tuh pakai mesin yang sama nggak sih dengan si produk-produk Yamaha yang lain? Ternyata setelah dikulik dan nanya ke pawangnya langsung, teknisi Yamaha, ternyata dia pakai mesin 125cc Blue Core generasi baru. SOHC 1 silinder, pendingin udara dan sudah berpengembut injeksi, bisa menghantarkan tenaga maksimal di 6,2 kW pada putaran mesin 6.500 rpm dan torsinya cukup besar ya teman-teman. Dia ada di 10,6 Nm pada putaran yang cukup rendah di 4.500 rpm. Jadi teman-teman yang butuh motor untuk stop and go, Yamaha Fazio cukup memberikan kemampuan itu teman-teman, karena dia punya torsi yang besar ya. Nah, dari teknisi Yamaha menyebut untuk teknologi hybrid ini bekerja ketika motor berhenti dan jalan. Jadi memang fokusnya memang untuk memaksimalkan akselerasi awal aja teman-teman. Lalu untuk syarat-syarat supaya teknologi hybrid ini bekerja adalah di bawah 5.500 rpm. Jadi teman-teman harus pantau tugasnya. Jadi di bagian asisnya itu ketika dia aktif, dia akan memunculkan panah gitu. Itu jadi aktif. Nah teman-teman, untuk teknologi hybrid atau power assist-nya ini dia ada 3 komponen ya. Pertama adalah smart motor generatornya, lalu juga baterai ataupun aki, dan juga ECU ataupun SGCO. Jadi Yamaha bilang ini dia pakai smart motor generator yang paling terbaru. Jadi ada 3 fungsi nih smart motor generatornya. Pertama untuk menghidupkan motor, starting gitu ya, terus juga mengisi aki, dan juga yang paling baru ditanam fitur power assist-nya tadi. Lalu juga berkaitan dengan aki karena emang menyuplai daya listrik gitu ya. Dan otaknya yang mengatur kapan si hybridnya aktif maupun enggak itu adalah starter generator control unit atau SGCU-nya itu. Nah ini sudah pakai SGCU yang paling baru yang bisa mengcover fitur dari power assist tadi. Nah teman-teman, bagaimana untuk konsumsi bahan bakar dari si Fazio hybrid ini? Jadi memang nggak ada informasi ini ya average full di bagian parameter, jadi kita harus ngetes secara full to full. Untuk dipakai 100 km non-stop didapat angka 55,8 km per liter menggunakan bensin RON atau oktan di 92 alias Pertamax. Jadi cukup oke lah konsumsi bahan bakar dari Yamaha Fazio Hybrid Connected ini. Dan untuk harga teman-teman, ini yang warna glossy masih dijual di 21,7 juta on the road Jakarta, sementara untuk varian yang luxnya beda 300.000 dijual di harga 22 juta on the road wilayah Jakarta. Dan itulah teman-teman cerita atau rasa berkendara dari Fazio Hybrid ini selama 7 hari pemakaian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu di kolom komentar soal motor ini. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvaganza.com, and zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan motor-motor atau mobil yang lebih menarik. Gue pakai cabut. Bye-bye.